Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Moga-moga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan dan pertolongannya. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan hadirkan suatu informasi yang saat ini 2-3 hari ini sangat viral tentang Mandalika, sirkuit Mandalika yang ada di NTB, yang ternyata meninggalkan utang 4,6 triliun dalam ininya, dan ternyata dalam pelaksanaannya selalu mengalami kerugian, yaitu ratusan miliar rupiah menurut apa yang kita dapatkan dari berbagai pengamat maupun pengulas di media maupun di media elektronik, di media sosial, di media online dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu para pihak, terutama mereka yang selama ini, terutama pada pihak rejim, para pendukungnya selama ini mengejek mengejek apa yang dilakukan oleh Formula E misalnya, yang sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, yang dianggap sukses oleh Pemda DKI Jakarta. Nah, tetapi mereka kebanyakan mengelukan tentang proyek sirkuit Mandalika. Ternyata yang ditangani langsung oleh negara, ya, atau melalui APBN dan lain sebagainya, BUMN ternyata meninggalkan proyek sirkuit Mandalika ini, meninggalkan utang sampai 4,6 triliun, dan nyaris ininya tidak bisa membayar. Oleh karena itu, lebih lengkapnya saudara sekalian, kita coba ambil berita ini dari konten islam.com yang berjudul Utang dari Arena Balap Mandalika. Nah, kawan-kawan sekalian, perhelatan kejuaraan dunia motor GP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Oktober 2022 menyisakan tunggakan bernilai jumbo bagi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesian Tourism Development Corporation. Badan usaha milik negara BUMN bidang pariwisata yang sudah dilebur ke dalam holding PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero itu membawa utang sebesar 4,6 triliun dari pembiayaan perbankan. Direktur Utama PT PPI Doni Oskaria mengatakan utang itu tergolong wajar demi menyelesaikan infrastruktur dan kebutuhan acara. Sebuah perusahaan biasa berutang, namun pelunasan untuk yang proyek penugasan tentu dibantu oleh negara, katanya kepada Tempo kemarin. Besaran utang itu diungkapkan sendiri oleh manajemen Injourney, nama lain PT Aviasi Pariwisata Indonesia, ketika mengusulkan penyertaan modal negara kepada anggota Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat Rabu lalu. Dari jumlah penanaman modal negara sebesar 1,19 triliun yang diajukan oleh Injourney, terdapat 1,5 triliun, 1,05 triliun yang akan dipakai untuk menambal utang pembangunan fasilitas grandstand sirkuit Mandalika serta biaya operasional balap MotoGP. Sedangkan sisa 143 miliar untuk proyek kawasan ekonomi khusus KEK milik PT Hotel Indonesia Natur BUMN lain dalam Injourney. Menurut Doni, ITDC memikul tugas pengembangan KEK Mandalika yang berat karena total investasinya menembus 9,25 triliun. Karena tidak dibiayai langsung oleh pemerintah, area ekonomi baru yang menunjang wisata olahraga itu dibangun ITDC dengan permodalan sendiri serta pinjaman. Perusahaan kini dikejar utang jangka pendek sebesar 1,2 triliun serta jangka panjang sebesar 3,4 triliun. Selain sirkuit, utang itu dipakai untuk pembiayaan berbagai infrastruktur di area seluas 1.200 hektar di Mandalika seperti hotel, jalan, pengolahan air, serta kelistrikan. Usulan PNM saya ulangi saudara sekalian.
Utang jangka panjang itu merupakan utang formal perusahaan, jadi akan kami bayar dengan hasil sendiri. Saat ditanya Doni iri bicara ihwal jatuh tempo, ya. Saya ulangi saudara sekalian, usulan PNM dioptimalkan untuk utang jangka pendek yang mencakup proyek penugasan. Utang jangka panjang itu merupakan utang normal perusahaan, jadi akan kami bayar dengan hasil sendiri. Dalam rapat di DPR, Doni mengungkit soal kerugian berkisar 50 miliar dari kegiatan motor GP 2022 karena pengeluaran acara melebihi pendapatan. Perusahaan pun merugi hingga 100 miliar karena alasan serupa saat menggelar World Superbike, balapan yang juga diadakan di sirkuit Mandalika beberapa hari sebelum MotoGP. Dalam kaitan ini, saudara sekalian, Menteri BUMN Erick Thohir membuka peluang pembatalan pergelaran balap di sirkuit Mandalika yang merugikan kas ITDC itu. Jika sesuai dengan ucapan Doni sebelumnya, pengolahan Mandalika bakal mundur dari posisi tuan rumah WSBK. Saya rasa kalau memberatkan kita negosiasi ulang, itu hal yang biasa, kata Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian, saudara sekalian, Erick Thohir terang-terangan ingin mempertahankan motor GP untuk kepentingan pariwisata domestik ke depan. Balapan bergengsi itu dianggap sebagai jalur promosi destinasi prioritas, positif untuk branding sebuah negara, kata dia. Walaupun untuk jangka pendek belum terasa, kalau sudah 2-3 tahun akan menjadi merek yang berkesinambungan. Ini kan sudah 2 tahun Pak Erick, tapi masih tetap juga rugi. Nah, kemudian saudara sekalian, ada pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies IDIS Yusuf Wibisono menyebutkan pengembangan wisata olahraga Mandalika menambah panjang daftar proyek penugasan yang utangnya harus ditanggung oleh negara. Menurut dia, injeksi PNM selalu dijadikan bantalan untuk BUMN yang menggarap proyek besar pemerintah. Sudah sekian kalinya pembangunan infrastruktur kita ugal-ugalan, kata dia. Saya yakin sejak awal KEK Mandalika memang akan dikembangkan dengan PNM dan utang. Nah, itu para pengamat yang berkomentar soal ini, ya. Nah, kita bacakan lagi sedikit saudara sekalian untuk melengkapi apa yang disampaikan sebelumnya. Besaran utang dari konstruksi KEK Mandalika menurut Yusuf menggambarkan lemahnya rancangan pembiayaan proyek. Cacatnya tahap perencanaan dan konstruksi KEK tersebut memang sempat ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal itu tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat 2021. Dalam audit tersebut, BPK mengatakan penanganan permasalahan lahan di kawasan pariwisata Mandalika belum sepenuhnya efektif. Temuan serupa tercatat dalam pemilihan investor dan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan investor atas land Utilization and Development Agreement kawasan itu. Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Andre Satrio Nugroho, meminta pemerintah mengerem kucuran PNM untuk proyek-proyek mercusuar. Namun kemarin Komisi BUMN DPR akhirnya menyetujui usulan PNM senilai 5,7 triliun untuk 4 BUMN, sudah termasuk 1,19 triliun untuk Injurnal. Sekarang PNM hanya untuk mengakomodasi penugasan. BUMN yang diminta menggarap juga akhirnya merugi, katanya. Jadi kawan-kawan sekalian, ya, Mandalika yang begitu dibangga-banggakan, yang di backup habis oleh Presiden Jokowi selama ini, kegiatan motor sirkuit Mandalika itu ternyata menyisakan banyak masalah. Sejak dari perencanaan, sejak audit BPK juga dianggap bermasalah, menemukan masalah, utang yang gila-gilaan, kegiatannya rugi. Tetapi yang selama ini opini yang dikembangkan adalah yang salah selalu adalah kegiatan Formula E yang digagas oleh Anies waktu masih jadi gubernur dan sekarang berlangsung selalu sukses, sudah 2 kali ini dan akan nanti terakhir pada tahun depan
sebab kontrak Pemda dengan pihak penyelenggara atau pemilik Formula E, yang juga merupakan kegiatan internasional yang ditonton oleh bagian dari promosi negara kita di dunia internasional. Dan tidak bermasalah, yang justru mereka para ahli keuangan juga bicara bahwa tidak ada masalah keuangan korupsi misalnya di kegiatan Formula E itu. Dan berulang-ulang BPK melakukan audit tidak menemukan apa-apa, clear. Tetapi karena Anies mencalonkan diri sebagai salah satu capres favorit di 2024 yang akan datang, maka beliau diserang habis-habisan oleh berbagai pihak termasuk rejim yang kemudian mencoba juga menggunakan lembaga-lembaga hukum seperti KPK untuk mengobok-obok dan mencoba untuk mensiasati bahwa di sana ada korupsi. Padahal hasil BPK clear. Berulang-ulang kemudian para ahli keuangan, mantan dirjen di Depdagri dan sebelumnya memeriksa semua itu tidak clear, tidak ada korupsi di situ. Tetapi selalu saja mereka membangun opini negatif terhadap itu. Nah, dan hingga hari ini mereka tidak temukan itu. Tetapi tiba-tiba yang muncul adalah ini. Memang borok susah untuk disembunyikan, suatu ketika meledak juga. Dan inilah yang mereka bangga-banggakan dipayungi oleh negara. Begitu banyak uang diinvestasikan puluhan triliun di sana, baik melalui kerjasama mereka dengan swasta maupun BUMN maupun uang negara. Kini kita dengarkan lagi ada suntikan dana triliun rupiah dari BUMN, dari DPR untuk kegiatan itu. Walaupun kegiatan itu dilakukan berulang-ulang selalu rugi, dan rugi itu seperti yang dikatakan tadi, kita dengar tadi ada ratusan miliar rupiah. Hal itu kita tidak pernah dengarkan di kegiatan Formula E. Malah kegiatan Formula E ditengarai mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap negara atau terhadap DKI. Lantas kenapa itu selalu itulah masalahnya. Sehingga rakyat pun membuka mata bahwa sebetulnya yang bobrok dan lain sebagainya bukanlah seperti yang mereka tudingkan kepada Anies. Anies adalah seorang intelektual, seorang yang sangat hati-hati dan seorang yang santun dan menjaga marwah jabatannya untuk tidak diperjualbelikan atau tidak digunakan, kegiatan-kegiatan itu digunakan untuk memperkaya diri. Itulah kenyataannya dan rakyat tahu itu. Berbeda dengan yang satu ini. Nah, kegiatannya ternyata rugi, berutang triliunan rupiah, 4,6 triliun, tetapi masih tetap juga dipaksakan ke sana, disuntik terus modal, alasannya nanti untuk kepentingan jangka panjang. Inilah sehingga ada pengamat mengatakan bahwa itu sejak awal memang perencanaannya bermasalah dan lain-lain sebagainya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, sebaik-baik kita membungkus kebatilan, suatu ketika akan keluar juga bau busuknya, dan sekarang sudah mulai terbukti itu. Sudah dibuka semuanya. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa kita subscribe dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.